1 jam setelah ayahku dimakamkan. Tiba-tiba perawat pribadi ayahku datang berbisik panik. Ikut denganku sekarang. Jangan beritahu siapapun, termasuk ibu dan adik tirimu. Perawat itu membawaku ke sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Saat masuk ke dalam, aku kaget hampir pingsan melihat seorang pria sedang duduk di kursi, seolah sudah menungguku dengan lama. Saat itu juga, aku baru mengetahui sebuah rahasia besar. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah merah itu masih basah dan menumpuk tinggi di atas liang lahat yang baru saja ditutup. Aroma bunga melati dan mawar yang ditaburkan di atas gundukan itu begitu menyengat, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam yang menguap terkena panas matahari siang. Ziva berdiri mematung di sisi makam, mengenakan pakaian serba hitam yang terasa menyerap panas hingga ke kulit, namun hatinya terasa dingin dan beku. Di seberangnya, Ibu Lucy sedang menangis terseduh-seduh dalam pelukan Gina. Tangisan itu terdengar begitu memilukan bagi para pelayat yang hadir, seolah-olah Ibu Lucy baru saja kehilangan separuh jiwanya. Gina pun tidak kalah hebat aktingnya. Sesekali ia memegang dadanya seolah sesak napas karena duka yang mendalam. Namun, Ziva tahu lebih baik dari siapapun di sana. Ia tahu bahwa di balik kacamata hitam besar yang menutupi wajah Ibu Lucy, wanita itu tidak sedang meneteskan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan karena akhirnya penghalang terbesar dalam hidupnya telah tiada. 1 jam berlalu dengan sangat lambat. Para pelayat satu persatu mulai meninggalkan area pemakaman mewah itu setelah mengucapkan bela sungkawa basa-basi kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuan Dirman, ayah Ziva, adalah sosok yang dihormati banyak orang sebagai pengusaha properti yang sukses, sehingga tidak heran jika ratusan orang datang memadati pemakaman. Namun keramaian itu justru membuat Ziva merasa semakin kesepian. Ia adalah satu-satunya darah daging Tuan Dirman, namun ia merasa seperti orang asing di tengah drama keluarga tirinya sendiri. Ziva hendak melangkah menuju mobil jemputan keluarga ketika tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lengan kirinya dengan kuat. Cengkeraman itu terasa mendesak dan sedikit menyakitkan, membuat Ziva tersentak kaget dan menoleh dengan cepat. Suster Rini berdiri di sampingnya dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Perawat pribadi yang sudah merawat ayahnya selama 2 tahun terakhir itu tampak sangat gelisah. Matanya bergerak liar ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang sedang bubar jalan. Sebelum Ziva sempat bertanya ada apa, Suster Rini mendekatkan bibirnya ke telinga Ziva dan berbisik dengan suara gemetar yang penuh tekanan. Nyonya ikut denganku sekarang juga. Jangan bertanya apapun di sini. Dan demi Tuhan, jangan beritahu siapapun termasuk ibu dan adik tirimu. Ikut aku ke pintu samping pemakaman sekarang. Ziva tertegun mendengar perintah yang begitu mendadak dan aneh itu. Ia menatap mata Suster Rini dan melihat ketakutan yang nyata di sana. Bukan sebuah kebohongan. Ada urgensi yang membuat jantung Ziva berdetak lebih cepat. Tanpa berpikir panjang, Ziva mengangguk pelan. Ia membiarkan Suster Rini menuntunnya menjauh dari kerumunan utama, menyelinap di antara nisan-nisan marmer menuju gerbang kecil di sisi timur pemakaman yang jarang dilalui orang. Di sana, sebuah mobil sedan tua berwarna hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Itu bukan mobil mewah keluarga yang biasa mereka pakai, melainkan kendaraan operasional lama milik ayahnya yang sudah jarang digunakan. Suster Rini membuka pintu penumpang depan dan mendorong Ziva masuk dengan tergesa-gesa. Lalu ia sendiri segera melompat ke kursi pengemudi dan tancap gas meninggalkan area pemakaman sebelum ada yang menyadari kepergian Ziva. Sepanjang perjalanan, keheningan yang mencekam menyelimuti mobil itu. Ziva berkali-kali melirik ke arah Suster Rini yang menyetir dengan tangan gemetar namun fokus. Mereka melewati jalanan kota yang macet, lalu perlahan menjauh menuju daerah pinggiran kota yang lebih sepi dan banyak ditumbuhi pepohonan rindang. Ziva mengenali rute ini. Ini adalah jalan menuju villa tua milik keluarga ayahnya. Sebuah rumah peristirahatan yang sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong karena ayahnya lebih suka tinggal di apartemen pusat kota atau rumah utama. Rumah itu terletak terpencil di dekat area hutan lindung, jauh dari tetangga dan keramaian. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di kepala Ziva. Mengapa Suster Rini membawanya ke sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada barang peninggalan ayahnya yang disembunyikan di sana? Namun setiap kali Ziva hendak membuka mulut untuk bertanya, Suster Rini hanya menggelengkan kepala dan memberi isyarat untuk tetap diam, seolah-olah dinding mobil itu pun memiliki telinga yang bisa mendengar percakapan mereka. Setelah hampir 1 jam perjalanan,
Mobil tua itu akhirnya berbelok masuk ke halaman luas yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Bangunan rumah tua bergaya kolonial itu berdiri kokoh namun tampak suram. Dinding-dindingnya kusam dimakan cuaca, dan beberapa jendela tertutup debu tebal. Suster Rini memarkir mobil di sisi bangunan yang tidak terlihat dari jalan utama. Ia mematikan mesin, lalu menoleh pada Ziva dengan tatapan serius. Apa yang akan Nyonya lihat di dalam sana mungkin akan mengguncang jiwa Nyonya. Tapi saya mohon, tetaplah tenang. Ini semua demi keselamatan Nyonya sendiri. Ziva menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Ia turun dari mobil dengan kaki yang terasa berat, mengikuti langkah Suster Rini menuju pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu jati tebal. Suster Rini mengeluarkan kunci dari saku seragamnya dan memutar lubang kunci dengan bunyi klik yang menggema di keheningan sore itu. Pintu terbuka dengan suara derit engsel yang nyaring. Aroma debu dan kayu tua langsung menyergap indera penciuman Ziva begitu ia melangkah masuk ke dalam lorong gelap itu. Suster Rini menyalakan saklar lampu, dan cahaya kuning redup menerangi ruangan. Mereka berjalan melewati dapur yang bersih secara mengejutkan, seolah baru saja ada yang membersihkannya, lalu menuju ruang tengah yang luas. Jantung Ziva berdegup kencang saat ia melihat ada seseorang di sana. Di tengah ruangan yang perabotannya ditutupi kain putih itu, ada satu kursi roda yang menghadap ke arah jendela besar yang tertutup tirai tebal. Seseorang sedang duduk di kursi roda itu, membelakangi mereka. Sosok itu mengenakan piyama rumah sakit yang biasa dipakai ayahnya. Tangan sosok itu memegang sebuah cangkir keramik berisi teh yang uap panasnya masih mengepul. Ziva merasa napasnya tercekat. Postur tubuh itu, bahu yang sedikit membungkuk itu, ia sangat mengenalinya. Itu tidak mungkin. Ayahnya baru saja dikuburkan 1 jam yang lalu. Ziva melihat prosesi itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat peti mati itu diturunkan. Ia melihat wajah ayahnya yang pucat dan kaku sebelum peti ditutup. Ini pasti mimpi buruk atau halusinasi akibat kesedihan yang berlebihan. Ziva mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Suara Suster Rini terdengar pelan di belakangnya, memberi dorongan lembut. Majulah, Nyonya. Dia sudah menunggu Nyonya sangat lama. Dengan memberanikan diri, Ziva melangkah perlahan mendekati kursi roda itu. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, memecah kesunyian rumah tua itu. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, kursi roda itu perlahan berputar. Motor elektrik pada kursi roda itu mendesing pelan. Ziva menahan napas, matanya terbelalak lebar, siap untuk menjerit. Namun jeritan itu tertahan di tenggorokan ketika kursi itu berputar penuh dan memperlihatkan wajah orang yang duduk di sana. Pria tua itu menatap Ziva dengan mata yang tajam dan hidup. Tidak ada kekakuan mayat di wajahnya. Kulitnya memang pucat, tapi ada rona kehidupan di pipinya. Tuan Dirman, ayah kandung Ziva yang seharusnya sudah terkubur di dalam tanah, kini duduk di hadapannya, menyesap teh hangat dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ziva jatuh terduduk di lantai. Kakinya kehilangan tenaga sepenuhnya. Air mata deras mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena guncangan batin yang luar biasa hebat. Ia tidak bisa mempercayai penglihatannya. Tuan Dirman meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di sampingnya, lalu menggerakkan kursi rodanya mendekati Ziva. Ia mengulurkan tangannya yang keriput namun hangat untuk menyentuh pipi putrinya. Sentuhan itu nyata. Hidup. Bukan dingin seperti mayat yang Ziva cium keningnya tadi pagi. Tuan Dirman tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan rasa bersalah sekaligus kasih sayang. Maafkan ayah, Ziva. Maafkan ayah karena harus membuatmu melalui neraka ini. Tapi ini satu-satunya cara agar kita bisa selamat dari ular-ular berbisa di rumah itu. Ziva hanya bisa menangis tergugu, memeluk lutut ayahnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan mimpi. Ayahnya masih hidup, dan ada rahasia besar yang baru saja dimulai. Masih dalam posisi terduduk di lantai kayu yang dingin, Ziva berusaha mengatur napasnya yang memburu. Suster Rini dengan sigap memberikan segelas air putih hangat yang entah sejak kapan sudah disiapkannya. Ziva meminumnya dengan tangan gemetar, merasakan aliran hangat membasahi kerongkongannya yang kering. Tuan Dirman menatap putrinya dengan sabar, membiarkan Ziva memproses kejutan yang baru saja ia terima. Setelah beberapa menit, tangisan Ziva mulai mereda, berganti dengan tatapan penuh tanya dan kebingungan. Ia menatap ayahnya, lalu beralih menatap Suster Rini, menuntut sebuah penjelasan yang masuk akal atas sandiwara gila ini.
Bagaimana mungkin ayahnya bisa ada di sini sementara upacara pemakaman baru saja selesai dengan begitu hikmat dan disaksikan ratusan orang? Tuan Dirman menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius dan keras. Ia mulai bercerita dengan suara yang parau namun tegas. Semuanya bermula 6 bulan yang lalu, ketika Tuan Dirman mulai merasa kesehatannya menurun drastis tanpa sebab yang jelas. Dokter keluarga yang biasa mereka panggil selalu mengatakan bahwa itu hanya gejala penuaan dan kelelahan biasa, lalu memberikan resep vitamin dan obat penenang. Namun, Tuan Dirman merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya sering merasa lemas mendadak, rambutnya rontok lebih banyak dari biasanya, dan ia sering mengalami mual hebat setiap kali selesai makan malam di rumah. Insting bisnisnya yang tajam, yang biasa ia gunakan untuk mendeteksi penipuan dalam kontrak kerja, kini menyala untuk mendeteksi bahaya di dalam rumahnya sendiri. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Ibu Lucy dan Gina, Tuan Dirman meminta Suster Rini untuk mengambil sampel darah dan rambutnya, lalu mengirimkannya ke laboratorium forensik swasta di luar kota yang tidak memiliki hubungan dengan dokter keluarga mereka. Hasilnya keluar seminggu kemudian dan membuat Tuan Dirman nyaris terkena serangan jantung sungguhan. Di dalam tubuhnya ditemukan kandungan arsenik dalam dosis kecil namun konsisten. Seseorang telah meracuninya secara perlahan, sedikit demi sedikit, agar kematiannya nanti terlihat natural seperti sakit tua atau gagal organ, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan polisi untuk melakukan otopsi. Ziva menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri mendengar fakta itu. Ia teringat bagaimana Ibu Lucy selalu bersikeras menyiapkan teh herbal khusus untuk ayahnya setiap malam dengan alasan kesehatan. Ternyata, teh itulah sarana untuk membunuh ayahnya perlahan-lahan. Tuan Dirman melanjutkan ceritanya. Ia tahu bahwa jika ia langsung melabrak Ibu Lucy saat itu juga, wanita licik itu pasti akan mengelak, membuang barang bukti, dan memutarbalikan fakta seolah Tuan Dirman sudah pikun dan paranoid. Ibu Lucy sangat pandai bersandiwara dan sudah menguasai banyak akses ke aset rumah tangga. Tuan Dirman membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang bisa menjerat Ibu Lucy ke penjara seumur hidup dan memutus hak warisnya secara total. Karena itulah, Tuan Dirman menyusun rencana gila ini bersama Suster Rini dan dokter forensik kepercayaannya yang dulu pernah ia tolong biaya kuliahnya. Tuan Dirman membiarkan dirinya terus diracun. Namun ia diam-diam meminum penawar racun dan obat pelapis lambung yang diberikan dokter kepercayaannya untuk meminimalisir kerusakan organ. Ia menunggu momen di mana Ibu Lucy akan memberikan dosis final. Dan momen itu datang tadi malam. Tuan Dirman tahu dari gerak-gerik Ibu Lucy yang gelisah bahwa malam itu adalah malam eksekusi. Sebelum meminum racun yang disuguhkan, Tuan Dirman sudah lebih dulu meminum ramuan khusus yang bisa menurunkan detak jantung dan metabolisme tubuhnya ke titik nadir, membuat tubuhnya dingin dan kaku persis seperti mayat selama 12 jam. Itu adalah teknik medis berisiko tinggi yang biasa digunakan dalam operasi militer rahasia tertentu. Dokter yang datang memeriksa kematiannya tadi pagi adalah bagian dari rencana. Surat kematian dikeluarkan dengan cepat tanpa pemeriksaan mendalam. Saat jenazah dimandikan dan dimasukkan ke peti, hanya Suster Rini dan tim dokter bayaran yang boleh masuk. Di sanalah pertukaran terjadi. Tubuh Tuan Dirman yang sedang dalam kondisi mati suri diselundupkan keluar lewat pintu belakang rumah sakit, digantikan oleh jenazah seorang tunawisma tanpa identitas yang memiliki postur tubuh mirip dan wajahnya sudah dirias sedemikian rupa menyerupai Tuan Dirman. Jenazah pengganti itulah yang dikuburkan tadi siang. Sementara Tuan Dirman dibawa ke sini untuk dipulihkan kembali detak jantungnya. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Ziva, ucap Tuan Dirman dengan nada getir. Ia mengambil sebuah tablet pintar dari laci meja dan menyalakannya. Layar tablet itu menampilkan rekaman CCTV tersembunyi yang dipasang Tuan Dirman di ruang makan dan dapur rumah utama. Ayah ingin kau melihat siapa sebenarnya musuh kita. Ziva menerima tablet itu dengan tangan gemetar. Video itu bertanggal tadi malam, beberapa jam sebelum ayahnya dinyatakan meninggal dunia. Di layar, terlihat Ibu Lucy sedang berada di dapur, menuangkan bubuk putih dari sebuah bungkusan kecil ke dalam gelas susu hangat milik Tuan Dirman. Wajah Ibu Lucy tampak dingin tanpa ekspresi. Setelah mengaduknya hingga larut, Ibu Lucy meletakkan gelas itu di meja dan pergi ke kamar mandi sebentar. Saat itulah, Ziva melihat sesuatu yang membuatnya mual. Gina masuk ke dapur. Gadis itu menengok kanan kiri untuk memastikan situasi aman. Lalu, dengan senyum menyeringai yang mengerikan, Gina mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan meneteskan cairan bening cukup banyak ke dalam gelas susu yang sama. Gina mengaduknya lagi, lalu berbisik pelan namun tertangkap jelas oleh mikrofon CCTV yang sensitif. Mati kau tua bangka. Kalau cuma racun ibu, kau mungkin masih bisa bertahan sebulan lagi. Tapi dengan tambahanku ini,
Kau akan lewat malam ini juga. Warisan itu harus segera cair sebelum kau mengubah pikiranmu. Ziva menjatuhkan tablet itu ke pangkuannya. Napasnya sesak. Ia tidak menyangka Gina, adik tiri yang selama ini selalu ia bela, yang selalu terlihat manja dan polos, ternyata memiliki hati sekejam iblis. Gina bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tapi dia justru yang mempercepat kematian ayahnya dengan dosis tambahan. Tuan Dirman menatap putrinya dengan sorot mata terluka. Ternyata bukan hanya istrimu yang ingin membunuhku, tapi anak yang sudah kubesarkan seperti darah dagingku sendiri juga menginginkan kematianku demi uang. Mereka berdua adalah monster, Ziva. Dan sekarang, mereka berpikir mereka sudah menang. Mereka sedang berpesta di atas kuburanku yang palsu. Kemarahan mulai menjalar di dada Ziva, menggantikan rasa takut dan sedih yang tadi mendominasi. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Bayangan wajah palsu Gina yang menangis di pemakaman tadi kembali terlintas, membuat perutnya mual. Mereka semua pembohong. Mereka semua pembunuh. Ziva menatap ayahnya dengan tekad yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Yah, aku tidak akan membiarkan mereka menikmati 1 rupiah pun dari uang ayah. Aku ingin mereka hancur. Tuan Dirman tersenyum. Kali ini senyumnya penuh dengan keyakinan. Itu yang ingin ayah dengar. Kita akan memainkan permainan mereka, tapi dengan aturan kita. Mulai detik ini, kau adalah mata dan telingaku di rumah itu. Kita akan buat hidup mereka seperti neraka dunia sebelum akhirnya kita kirim mereka ke balik jeruji besi. Persiapkan dirimu, Ziva. Perang baru saja dimulai. Matahari mulai terbenam saat Ziva kembali ke rumah utama dengan diantar mobil operasional tua itu sampai ke gerbang belakang. Suster Rini menurunkannya di sana agar tidak terlihat mencolok, lalu pergi secepat kilat. Ziva berjalan kaki masuk melalui pintu dapur, berusaha mengatur napas dan ekspresi wajahnya agar terlihat sewajarnya orang yang baru saja kehilangan ayah. Rumah besar itu tampak suram dari luar, namun di dalamnya lampu-lampu kristal gantung menyala terang benderang, seolah sedang menyambut pesta. Ziva melihat beberapa pelayan sibuk membersihkan sisa-sisa jamuan tamu, sementara suara tawa kecil terdengar dari arah ruang keluarga. Tawa itu jelas bukan tawa kesedihan. Itu tawa kemenangan. Ziva melangkah pelan menuju ruang keluarga. Di sana, duduk di sofa kulit impor berwarna krem, Ibu Lucy dan Gina sedang menikmati teh sore dengan wajah yang jauh lebih segar daripada saat di pemakaman tadi. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi wajah sembab. Mereka tampak santai, bahkan sedikit berseri-seri. Di hadapan mereka duduk seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan setelan jas mahal yang sedikit kekecilan di bagian perut. Itu Pak Hakim, pengacara keluarga yang sudah lama bekerja untuk ayahnya. Ziva merasakan darahnya mendidih melihat pemandangan itu. Ayahnya baru saja dikubur, setidaknya menurut mereka. Tapi mereka sudah berkumpul untuk membicarakan harta Gonogini secepat ini. Oh, Ziva, akhirnya kau pulang juga. Kemana saja kau seharian ini? Nah, Ibu Lucy menyapanya dengan nada yang dibuat-buat lembut. Namun matanya memancarkan ketidaksukaan yang tak bisa disembunyikan. Kami sudah menunggumu dari tadi. Pak Hakim ingin membacakan surat wasiat ayahmu sekarang juga. Mumpung kita semua sedang berkumpul, lebih baik diselesaikan secepatnya agar tidak menjadi beban pikiran, kan? Ziva hanya mengangguk pelan, berusaha menahan rasa jijiknya. Ia duduk di sofa tunggal yang agak jauh dari mereka, melipat tangannya di dada, siap mendengarkan sandiwara apalagi yang akan dimainkan. Pak Hakim berdehem pelan, membuka tas kerjanya yang terbuat dari kulit buaya asli, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang disegel dengan lilin merah berlogo perusahaan Tuan Dirman. Ia merobek segel itu dengan gerakan dramatis, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal. Baik, sesuai amanat almarhum Tuan Dirman yang diberikan kepada saya 2 bulan lalu, saya akan membacakan pembagian harta warisan beliau, ucapnya dengan suara berat dan berwibawa. Ibu Lucy dan Gina saling berpandangan dengan senyum tipis yang penuh arti. Mereka tampak sangat yakin bahwa sebagian besar harta akan jatuh ke tangan mereka, mengingat status mereka sebagai istri sah dan anak yang tinggal serumah. Namun, senyum itu perlahan memudar seiring Pak Hakim membacakan poin demi poin isi surat wasiat tersebut. Wajah Ibu Lucy berubah dari cerah menjadi pucat pasi, lalu memerah menahan amarah. Gina yang tadinya duduk santai sambil memainkan ujung rambutnya, kini menegakkan punggungnya dengan tegang. Pak Hakim sendiri tampak terkejut saat membacakan kalimat demi kalimat yang tertulis di sana, seolah ia baru pertama kali membacanya juga. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan, properti komersial,
dan dana tunai di rekening utama akan disumbangkan sepenuhnya kepada sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan anak yatim piatu. Untuk istri saya, Lucy, dan anak tiri saya, Gina, saya mewariskan sebuah rumah sederhana tipe 36 di pinggiran kota Depok beserta isinya, dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah sebagai bekal hidup mandiri. Hening. Ruangan itu mendadak sunyi senyap seperti kuburan. Ibu Lucy menatap Pak Hakim dengan mata melotot. Mulutnya terbuka sedikit namun tak ada suara yang keluar. Gina membanting cangkir tehnya ke meja hingga isinya tumpah membasahi taplak meja mahal itu. Apa maksudnya ini? Ini pasti salah baca. Pak Hakim, ayah tidak mungkin setega itu pada kami. Ini gila. Masa kami cuma dapat rumah rongsokan dan uang receh, sementara semua hartanya dikasih ke orang lain? Teriak Gina histeris. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Ziva yang duduk di pojok ruangan berusaha sekuat tenaga menahan senyum puas yang ingin merekah di bibirnya. Rencana ayahnya mulai bekerja. Wasiat asli ini memang dibuat Tuan Dirman jauh-jauh hari sebelum ia sakit parah, sebagai bentuk antisipasi jika ia meninggal mendadak. Ibu Lucy bangkit berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Pak Hakim dengan jarinya yang berhiaskan cincin berlian besar. Kau pasti salah ambil dokumen, Hakim. Suamiku tidak mungkin menulis sampah seperti ini. Dia mencintaiku. Dia menjanjikan semuanya padaku minggu lalu. Mana surat yang asli? Jangan main-main denganku. Pak Hakim tampak gugup. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya yang lebar. Ia membolak-balik kertas di tangannya, berusaha mencari celah atau kesalahan pengetikan. Namun semuanya tertulis jelas dan sah secara hukum, lengkap dengan tanda tangan basah dan cap notaris. Ini dokumen asli yang disimpan di brankas kantor saya, Bu Lucy. Tidak ada yang lain. Jawabnya terbata-bata. Tiba-tiba, Ibu Lucy tertawa sinis. Tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan. Ia merogoh tas tangannya yang bermerek, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih yang tampak masih baru. Oh, begitu ya. Kalau begitu surat itu sudah kadaluarsa, Hakim. Suamiku membuat surat wasiat baru seminggu yang lalu, tepat sebelum dia koma. Ini dia, ucapnya sambil melempar amplop itu ke meja. Di surat ini dinyatakan bahwa seluruh harta jatuh ke tanganku dan Gina, sedangkan Ziva hanya mendapat biaya kuliah sampai lulus. Lihat tanggalnya. Ini yang paling baru dan sah. Pak Hakim mengambil surat itu dengan cepat, membukanya, dan berpura-pura membacanya dengan teliti. Wajahnya yang tadi gugup perlahan berubah menjadi tenang, lalu tersenyum lebar ke arah Ibu Lucy. Ah, benar sekali, Bu. Maafkan kelalaian saya. Ternyata ada revisi terbaru yang belum sempat masuk ke sistem kantor. Ini sah. Ada cap jempol darah Tuan Dirman dan 2 orang saksi dari pihak rumah sakit. Kalau begitu, wasiat yang tadi saya bacakan batal demi hukum. Yang berlaku adalah yang ini. Ziva mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia melihat jelas sandiwara busuk itu. Surat baru itu pasti palsu. Dibuat saat ayahnya sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Cap jempol itu bisa saja diambil paksa. Dan Pak Hakim, dengan senyum liciknya, jelas-jelas bersekongkol dengan Ibu Lucy untuk memvalidasi kebohongan ini. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam setelah pertengkaran hebat soal warisan tadi sore. Ziva memilih mengurung diri di kamarnya, berpura-pura menerima kekalahan dan membiarkan Ibu Lucy serta Gina merayakan kemenangan mereka di lantai bawah. Namun, Ziva tidak tidur. Ia memasang earpiece kecil di telinganya yang terhubung langsung dengan alat penyadap yang dipasang ayahnya di beberapa titik rumah. Suara gelak tawa dan denting gelas dari ruang makan terdengar jelas di telinganya. Mereka sedang berpesta di atas kematian ayahnya. Benar-benar tidak punya hati. Tuan Dirman memberikan instruksi lewat sambungan telepon terenkripsi. Ziva, sekarang saatnya kita mulai permainan. Matikan saklar utama listrik di panel belakang. Ayah sudah meretas sistem keamanannya. Jadi alarm tidak akan bunyi. Buat mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ziva mengangguk, lalu mengendap-endap keluar kamar melalui pintu balkon yang terhubung ke tangga darurat. Ia turun ke halaman belakang dengan gerakan selincah kucing, menghindari sorot lampu taman. Sesampainya di kotak panel listrik, Ziva menarik tuas utama dengan kuat. Klik. Seketika itu juga, seluruh lampu di rumah besar itu padam total. Gelap gulita menyelimuti bangunan mewah itu. Musik yang tadinya berdentum keras di ruang makan mendadak mati. Hening. Lalu terdengar teriakan kaget Gina. Ibu, kenapa mati lampu? Gelap banget. Aku takut. Suara Ibu Lucy terdengar panik, mencoba menenangkan anaknya. Tenang, Gina.
Mungkin cuma korslet biasa. Sebentar ibu cari senter atau lilin. Jangan gerak-gerak dulu. Ziva tersenyum dalam kegelapan. Ia kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak dikunci, lalu menyelinap ke lorong dekat ruang kerja ayahnya. Sesuai rencana, Ziva menyalakan sebuah speaker Bluetooth kecil yang ia sembunyikan di balik lemari pajangan di lorong itu. Ia memutar rekaman suara batuk ayahnya yang khas. Suara batuk kering dan berat yang sering terdengar saat ayahnya sakit parah. Suara itu menggema di lorong yang sunyi dan gelap. Terdengar begitu nyata dan dekat. Uhuk, uhuk, Lucy, tolong, air. Suara itu berulang-ulang dengan jeda yang tidak teratur. Persis seperti orang yang sedang sekarat. Dari ruang makan, terdengar jeritan tertahan Ibu Lucy. Itu suara Mas Dirman. Gina, kau dengar itu? Suara Gina terdengar gemetar ketakutan. Ibu jangan nakut-nakutin aku dong. Ayah kan sudah meninggal. Itu pasti cuma angin atau tikus. Tapi suara batuk itu semakin keras dan semakin jelas. Ibu Lucy yang penasaran sekaligus ketakutan memberanikan diri menyalakan senter ponselnya dan berjalan perlahan menuju sumber suara. Cahaya senter menyapu lorong gelap itu, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Saat Ibu Lucy mendekati pintu ruang kerja Tuan Dirman yang terkunci rapat, tiba-tiba pintu itu bergetar hebat seolah ada yang menggedornya dari dalam. Dum, dum, dum. Suara gedoran itu begitu kuat hingga gagang pintunya bergetar. Ibu Lucy menjerit histeris dan lari terbirit-birit kembali ke ruang makan, menabrak kursi dan meja dalam kegelapan. Hantu, ada hantu Mas Dirman di ruang kerja. Dia marah. Dia tahu kita memalsukan surat itu. Dia mau balas dendam. Gina ikut menjerit dan menangis sejadi-jadinya, memeluk ibunya erat-erat di sudut ruangan. Ziva yang bersembunyi di balik pilar tangga tersenyum puas. Ia tahu tidak ada hantu. Gedoran pintu itu dibuat oleh mekanisme magnetik kuat yang dipasang ayahnya di balik pintu ruang kerja, yang bisa diaktifkan dari jarak jauh. Ketakutan mereka adalah senjata utama Ziva sekarang. Namun, saat Ziva hendak kembali ke kamarnya untuk mengakhiri teror malam ini, ia melihat sesuatu yang aneh. Di ujung lorong lantai 2, tepat di depan kamar Gina, ada bayangan seseorang yang melintas cepat. Bayangan itu terlalu tinggi untuk ukuran Gina, dan terlalu kurus untuk ukuran Ibu Lucy. Ziva mengucek matanya, mengira ia salah lihat karena efek cahaya bulan yang masuk dari jendela. Tapi tidak, bayangan itu nyata. Sosok itu mengenakan hoodie gelap dan berjalan mengendap-endap masuk ke kamar Gina yang pintunya sedikit terbuka. Ziva merasakan bulu kuduknya meremang. Siapa itu? Ayahnya tidak pernah bilang ada orang lain yang disuruh masuk ke rumah malam ini. Suster Rini ada di tempat persembunyian menjaga ayahnya. Jadi siapa penyusup ini? Penasaran bercampur waspada, Ziva mendekati kamar Gina dengan langkah tanpa suara. Ia mengintip dari celah pintu yang terbuka. Di dalam kamar yang remang-remang itu, ia melihat sosok misterius tadi sedang meletakkan sesuatu di atas tempat tidur Gina. Benda itu terlihat seperti boneka beruang kesayangan Gina, tapi kondisinya sudah rusak parah. Kepalanya robek dan isi kapasnya berhamburan keluar. Di samping boneka itu, ada secari kertas yang ditusuk dengan pisau lipat kecil ke bantal. Tulisan di kertas itu berwarna merah menyala. Terlihat jelas meski dalam kegelapan. Aku melihatmu. Ziva menahan napas. Ini bukan bagian dari rencana ayahnya. Ayahnya tidak akan menggunakan cara kasar seperti merusak mainan atau ancaman fisik langsung seperti pisau. Teror ini berbeda levelnya. Lebih sadis dan lebih personal. Ziva mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata ada pemain ketiga dalam drama ini. Seseorang yang tahu rahasia keluarga ini, atau mungkin seseorang yang juga punya dendam pada Gina dan Ibu Lucy. Dan orang itu sekarang ada di dalam rumah ini bersama mereka, bersembunyi dalam kegelapan yang sama. Bahaya semakin mengintai, dan Ziva sadar ia harus lebih berhati-hati. Musuh bukan hanya ada di depan mata, tapi juga di balik bayang-bayang yang tak terduga. Matahari pagi menembus tirai kamar Ziva, namun suasana di rumah besar itu masih terasa suram sisa teror semalam. Di meja makan, Ibu Lucy dan Gina duduk dengan wajah kusut dan mata bengkak karena kurang tidur. Mereka sarapan dalam diam, sesekali melirik curiga ke arah pintu ruang kerja Tuan Dirman yang masih terkunci rapat. Ziva turun tangga dengan langkah tenang, berpura-pura baru bangun tidur dan tidak tahu apa-apa soal kejadian semalam. Ia menyapa mereka dengan nada datar. Pagi, kalian kenapa? Kok kayak habis lihat hantu? Ibu Lucy langsung melotot, meletakkan sendoknya dengan kasar ke piring. Jangan pura-pura bodoh. Ziva,
Kamu pasti dengar suara-suara itu semalam, kan? Suara ayahmu dan gedoran pintu itu. Ziva mengangkat bahu santai sambil menuang air putih. Aku tidur nyenyak kok, Bu. Mungkin ibu cuma mimpi buruk karena kecapean ngurus pemakaman kemarin. Atau mungkin rasa bersalah. Sindiran halus itu membuat wajah Ibu Lucy merah padam. Tapi ia tak bisa membalas karena takut ketahuan. Gina yang biasanya banyak bicara, hari ini tampak lebih pendiam dan gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu gudang bawah tanah yang terletak di ujung lorong dapur. Gudang itu jarang sekali dibuka. Biasanya hanya berisi perabot lama yang sudah rusak. Ziva menangkap gelagat aneh adik tirinya itu. Setelah sarapan usai dan Ibu Lucy pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri dengan obat penenang, Ziva diam-diam membuntuti Gina. Benar saja, saat situasi dirasa aman, Gina mengendap-endap menuju pintu gudang bawah tanah itu, membuka kuncinya dengan kunci cadangan yang ia ambil dari laci dapur, lalu menghilang ke dalam kegelapan di balik pintu. Ziva menunggu beberapa menit, lalu menyusul masuk dengan sangat hati-hati agar langkah kakinya tidak terdengar. Tangga kayu menuju gudang itu berdebu dan berbau apek. Di bawah sana, hanya ada satu lampu bohlam kuning yang menyala redup, menerangi tumpukan kardus bekas dan lemari tua. Ziva bersembunyi di balik tumpukan kursi rusak, mengintip apa yang dilakukan Gina. Di sudut ruangan, Gina sedang berjongkok di depan sebuah peti kayu tua, membongkar isinya dengan panik seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Sial, di mana sih berkas itu? Jangan sampai si tua bangka itu menemukannya dulu. Gerutu Gina pelan. Suaranya bergema di ruangan sempit itu. Tangan Gina gemetar saat ia melempar-lempar kertas dan foto-foto lama ke lantai. Ziva menyipitkan mata, berusaha melihat apa yang dicari Gina. Di antara tumpukan kertas yang berserakan, Ziva melihat sebuah map biru tebal dengan logo rumah sakit swasta ternama di Jakarta. Gina akhirnya menemukan map itu, memeluknya erat-erat seolah itu adalah nyawanya sendiri, lalu bergegas naik kembali ke atas. Setelah Gina pergi dan mengunci pintu gudang dari luar, Ziva keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati tumpukan barang yang tadi diacak-acak Gina. Masih ada beberapa kertas yang tertinggal di lantai. Ziva memungut salah satu lembar foto tua yang sudah agak pudar warnanya namun masih jelas terlihat gambarnya. Foto itu diambil sekitar 23 tahun yang lalu. Terlihat dari model baju dan gaya rambut orang-orang di dalamnya. Di foto itu, Ibu Lucy muda sedang hamil besar. Perutnya buncit seperti hamil 7 atau 8 bulan. Di sampingnya berdiri seorang pria muda yang merangkul bahunya mesra. Pria itu bukan Tuan Dirman. Wajahnya sangat familiar, dengan hidung mancung dan tahi lalat khas di dagu. Ziva tercekat. Pria di foto itu adalah Pak Hakim muda, pengacara keluarga yang selama ini ia kenal sebagai rekan kerja ayahnya. Ziva membalik foto itu, dan di belakangnya tertulis dengan tinta hitam, Lucy Hakim, menanti buah hati pertama kita, G. Gina? Jantung Ziva berdegup kencang. Jika foto ini benar, berarti Gina bukanlah anak kandung Tuan Dirman. Gina adalah anak hasil hubungan gelap Ibu Lucy dan Pak Hakim sebelum Ibu Lucy menikah dengan ayahnya. Pantas saja selama ini Gina dan Pak Hakim terlihat sangat akrab. Bahkan Pak Hakim sering memanjakan Gina dengan hadiah-hadiah mahal yang tidak wajar. Ziva segera memfoto bukti itu dengan ponselnya dan mengirimkannya ke nomor rahasia ayahnya. Tak lama kemudian, pesan balasan masuk. Kerja bagus, Ziva. Ayah sudah curiga sejak lama. Ayah mandul total setelah kamu lahir karena komplikasi penyakit prostat. Jadi secara medis, mustahil ayah bisa punya anak lagi. Sekarang kita punya kartu as untuk menghancurkan mereka. Simpan bukti aslinya. Jangan sampai hilang. Ziva tersenyum puas. Rahasia besar ini akan menjadi bom waktu yang siap meledakkan kebohongan keluarga tirinya. Malam harinya, Ziva mengusulkan ide makan malam spesial untuk meredakan ketegangan di rumah. Ia beralasan ingin berdamai dengan keadaan dan menerima keputusan wasiat baru, yang palsu, itu dengan lapang dada. Ibu Lucy dan Gina tentu saja setuju dengan senang hati, merasa kemenangan mereka semakin nyata. Mereka bahkan mengundang Pak Hakim untuk bergabung, merayakan keberhasilan rencana busuk mereka. Meja makan ditata rapi dengan hidangan lezat pesanan dari restoran mewah, lengkap dengan lilin-lilin aromaterapi untuk menciptakan suasana rileks. Ziva duduk di ujung meja, berhadapan langsung dengan Pak Hakim. Di sisi kanan kirinya duduk Ibu Lucy dan Gina. Mereka makan dengan lahap sambil berbincang ringan tentang rencana liburan ke Eropa menggunakan uang warisan yang sebentar lagi cair. Ah, Ziva, kamu harusnya ikut senang.
Bagianmu kan lumayan untuk biaya kuliah sampai S2. Nanti kalau sudah lulus, kamu bisa kerja di perusahaan papa. Maksudku perusahaan yang sekarang dikelola Om Hakim, ucap Gina dengan nada meremehkan sambil menyuap potongan steak. Ziva tersenyum manis, namun matanya tajam menatap Gina. Tentu saja aku senang, Gin. Apalagi kalau tahu uang itu dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan untuk beli obat penenang dari teman-temanmu di klub malam itu, kan? Sindiran itu membuat Gina tersedak minumannya. Wajahnya pucat seketika. Apa maksudmu? Aku nggak pernah pakai obat-obatan kayak gitu. Elak Gina panik. Ibu Lucy menatap putrinya dengan curiga. Gina, kamu masih main sama anak-anak liar itu? Ibu kan sudah bilang jauhi mereka. Tenang, Bu. Gina cuma bercanda kok. Setelah Pak Hakim mencoba mencairkan suasana. Anak muda biasalah. Suka coba-coba dikit. Yang penting kan gak kecanduan. Ziva menatap Pak Hakim dengan tatapan dingin. Oh, jadi Om Hakim tahu soal kebiasaan Gina? Atau jangan-jangan Om yang memfasilitasinya? Seperti Om memfasilitasi Ibu Lucy memalsukan surat wasiat itu. Suasana makan malam seketika berubah tegang. Pak Hakim meletakkan garpunya dengan keras. Jaga bicaramu, Ziva. Itu tuduhan serius tanpa bukti. Ibu Lucy ikut berdiri. Wajahnya merah padam karena marah. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah dikasih makan enak malah nuduh sembarangan. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Belum sempat Ziva menjawab. Tiba-tiba pintu depan rumah didobrak dengan keras. Bra! Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru merangsek masuk ruang makan, menodongkan senjata laras panjang. Jangan bergerak. Kepolisian! Teriak Komandan Regu dengan suara menggelegar. Ibu Lucy dan Gina menjerit ketakutan. Bersembunyi di balik punggung Pak Hakim yang juga gemetar lututnya. Mereka mengira polisi datang untuk menangkap mereka atas pembunuhan Tuan Dirman. Namun, yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Komandan polisi itu berjalan lurus ke arah Ziva, mengeluarkan borgol dari saku celananya, dan dengan kasar menarik kedua tangan Ziva ke belakang punggung. Saudari Ziva, Anda kami tangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen perusahaan dan penggelapan dana senilai 2 miliar rupiah yang dilaporkan oleh Bapak Hakim pagi ini. Anda berhak diam. Segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Ziva terkejut bukan main. Ia menatap Pak Hakim yang kini tersenyum licik penuh kemenangan. Ternyata mereka sudah selangkah lebih maju. Mereka menjebak Ziva dengan laporan palsu untuk menyingkirkannya dari rumah agar bisa menguasai aset tanpa gangguan. Ini fitnah. Saya tidak pernah melakukan itu. Lepaskan saya, teriak Ziva meronta. Tapi polisi itu terlalu kuat. Ibu Lucy tertawa sinis melihat anak tirinya diseret keluar rumah seperti kriminal. Selamat menikmati sel barumu, Ziva sayang. Jangan khawatir. Kamarmu akan kami jadikan gudang sepatu Gina. Ziva digelandang masuk ke mobil polisi dengan perasaan hancur dan putus asa. Ia melihat mobil polisi itu melaju meninggalkan gerbang rumah mewahnya, meninggalkan Ibu Lucy, Gina, dan Pak Hakim yang sedang bersulang merayakan kemenangan mutlak mereka. Ziva sendirian, terpojok, dan sekarang menjadi tersangka. Namun, di balik kaca jendela mobil polisi yang gelap, Ziva melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di balik pohon besar di seberang jalan. Suster Rini. Perawat itu memberikan isyarat tangan kecil, jempol ke atas. Ziva tertegun. Apakah ini bagian dari rencana ayahnya juga? Atau ia benar-benar sudah tamat? Mobil patroli polisi yang membawa Ziva melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan kota yang mulai lengang. Di dalam kabin belakang yang dipisahkan oleh jeruji besi, Ziva duduk dengan tangan masih terborgol. Namun pikirannya berkecamuk hebat. Rasa takut, bingung, dan marah bercampur menjadi satu adonan emosi yang menyesakkan dada. Ia membayangkan wajah Ibu Lucy dan Gina yang menyeringai puas saat ia diseret keluar dari rumah ayahnya sendiri. Mereka menang. Mereka berhasil menyingkirkan satu-satunya penghalang yang tersisa dengan cara yang begitu licik dan kotor. Ziva merasa gagal. Ia merasa telah mengecewakan ayahnya yang sedang bersembunyi menaruh harapan padanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Ziva menyadari sesuatu yang ganjil. Polisi yang duduk di sampingnya tidak bersikap kasar. Petugas itu bahkan melonggarkan sedikit borgol di pergelangan tangannya saat mobil berbelok tajam. Sebuah gestur kecil yang tidak lazim dilakukan kepada tersangka penggelapan dana miliaran rupiah.
Keanehan semakin terasa ketika mobil patroli itu tidak berbelok menuju gerbang utama kantor polisi daerah tempat sel tahanan umum berada. Pengemudi justru mengarahkan kendaraan ke pintu samping gedung administrasi yang tertutup rapat. Gerbang otomatis terbuka, dan mobil masuk ke area parkir khusus perwira tinggi. Ziva mengerutkan kening. Jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka akan menghabisinya di tempat sepi ini? Apakah Pak Hakim sudah membayar polisi untuk melenyapkan Ziva selamanya agar tidak ada jejak? Pintu mobil dibuka. Petugas itu mempersilakan Ziva turun dengan sopan. "Mari ikut saya, Nona Ziva. Bapak kepala sudah menunggu di ruangan kerjanya," ucap polisi itu dengan nada datar namun hormat. Ziva menurut, melangkah dengan kaki gemetar menyusuri lorong kantor polisi yang dingin dan berbau karbol. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu jati besar bertuliskan Kepala Kepolisian Resor. Petugas itu mengetuk pintu 2 kali, lalu membukanya. Di dalam ruangan yang luas dan berpendingin udara itu, duduk seorang pria berseragam lengkap dengan melati 2 di pundaknya. Itu Kompol Arya, sahabat lama almarhum kakek Ziva. Namun yang membuat mata Ziva terbelalak bukan keberadaan Kompol Arya, melainkan sosok yang duduk di sofa tamu sambil memegang cangkir kopi. Suster Rini ada di sana. Tersenyum tipis ke arah Ziva, dan di layar monitor besar di dinding ruangan itu, terlihat rekaman CCTV langsung dari ruang tamu rumah Ziva. Kompol Arya berdiri, berjalan mendekati Ziva, dan dengan cepat membuka borgol di tangannya. "Maafkan prosedur kasar tadi, Nak Ziva. Itu satu-satunya cara untuk meyakinkan ibu tirimu bahwa kau sudah tamat," ucap Kompol Arya dengan suara berat kebapakan. Ziva mengusap pergelangan tangannya yang merah, masih mencoba memproses situasi. "Jadi, ini semua sandiwara. Penangkapan ini palsu." Suster Rini mengangguk pelan. "Tuan Dirman menyebutnya strategi kuda Troya. Kita harus membuat musuh merasa sangat aman, sangat menang, sampai mereka lengah dan membuka semua pertahanan mereka. Saat mereka merasa kau sudah tidak ada, mereka akan mulai mengakses rekening-rekening rahasia, memindahkan aset, dan membicarakan kejahatan mereka dengan bebas karena merasa tidak ada lagi yang mengawasi. Dan itulah saat kita menyerang balik." Ziva menatap layar monitor besar itu. Di sana, terlihat jelas ruang tamu rumahnya. Ibu Lucy, Gina, dan Pak Hakim sedang tertawa lepas. Di meja, terhampar berbagai dokumen perbankan dan laptop yang menyala. Mereka sedang merayakan kemenangan dengan pesta kecil, tanpa menyadari bahwa setiap gerak-gerik dan ucapan mereka sedang direkam dan ditonton langsung dari kantor polisi ini. Sementara itu, di rumah mewah Tuan Dirman, suasana pesta semakin meriah. Ibu Lucy mengangkat gelas berisi jus jeruk dingin tinggi-tinggi. "Untuk kebebasan kita, dan untuk kebodohan anak tiri sialan itu. Semoga dia betah membusuk di penjara wanita," serunya penuh semangat. Gina dan Pak Hakim menyambut tos itu dengan gembira. Pak Hakim kemudian kembali fokus pada laptopnya. Jemarinya menari lincah di atas papan ketik. "Sekarang saatnya bagian yang paling menyenangkan. Saya akan mulai mentransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening luar negeri atas nama kalian berdua. Karena Ziva sudah jadi tersangka, bank tidak akan curiga kalau kita memindahkan aset dengan alasan pengamanan sementara." "Cerdas kan?" Ibu Lucy memuji kecerdikan selingkuhannya itu dengan tatapan memuja. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, lampu indikator di router internet yang ada di sudut ruangan berubah dari hijau menjadi merah berkedip cepat. Koneksi internet di laptop Pak Hakim terputus seketika. Transfer gagal. "Sial, kenapa sinyalnya hilang? Padahal ini pakai serat optik paling mahal," gerutu Pak Hakim sambil memukul meja. Belum sempat mereka memeriksa apa yang terjadi, terdengar suara bunyi klik keras yang beruntun dari seluruh penjuru rumah. Klik, klik, klik. Suara itu berasal dari kunci pintu otomatis. Semua pintu akses keluar rumah, mulai dari pintu utama, pintu dapur, hingga pintu balkon di lantai atas, terkunci secara bersamaan oleh sistem sentral. Gina yang merasa perasaannya tidak enak bangkit berdiri dan mencoba membuka pintu depan. Terkunci. Ia memutar kunci manual, tapi grendel besinya tidak mau bergerak seolah dilas mati. "Ibu, pintunya macet. Nggak bisa dibuka," teriak Gina panik. Ibu Lucy mengerutkan kening, mencoba membuka jendela geser besar yang menghadap ke taman. Namun, sebelum tangannya menyentuh kaca, tirai besi pengaman, rolling door, otomatis yang biasanya hanya dipakai saat rumah ditinggal lama, tiba-tiba turun sendiri dengan suara gemuruh mesin yang memekakkan telinga. Dalam hitungan detik, seluruh jendela dan celah keluar rumah itu tertutup lapisan besi tebal.
Rumah mewah itu kini berubah menjadi benteng tertutup, atau lebih tepatnya, penjara beton yang mengurung mereka di dalamnya. Apa-apaan ini? Hakim, kau salah pencet tombol apa? Teriak Ibu Lucy histeris. Matanya liar mencari jalan keluar. Pak Hakim tampak pucat. Ia mencoba mengutak-atik sistem smart home dari tablet pengendali di dinding, tapi layarnya mati total. Saya tidak melakukan apa-apa. Lucy, sistemnya seperti diambil alih dari luar. Ini diretas. Seseorang mengendalikan rumah ini. Kepanikan mulai melanda ketiga orang itu. Mereka terkurung di dalam rumah mereka sendiri, terisolasi dari dunia luar, tanpa sinyal ponsel dan tanpa jalan keluar. Suasana yang tadinya penuh tawa kemenangan kini berubah menjadi teror klaustrofobia yang mencekam. Tiba-tiba, televisi layar datar berukuran 80 inci yang menempel di dinding ruang keluarga menyala dengan sendirinya. Volumenya tersetel ke tingkat maksimal, membuat mereka bertiga melompat kaget. Layar itu tidak menampilkan siaran televisi biasa, melainkan sebuah sambungan panggilan video. Gambar di layar itu jernih dan tajam, menampilkan sebuah ruangan kantor yang asing. Di tengah layar, duduk Ziva dengan santai sambil menyesap kopi hangat, diapit oleh Kompol Arya dan Suster Rini. Ziva tersenyum manis, senyum yang sama sekali berbeda dengan ekspresi ketakutan saat ia ditangkap tadi. Halo, keluarga tercinta. Bagaimana pestanya? Maaf kalau aku mengganggu, tapi sepertinya kalian lupa mengundang tuan rumah yang sebenarnya, ucap Ziva lewat pengeras suara home theater yang menggelegar di seluruh ruangan. Ibu Lucy ternganga. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Eva, bagaimana bisa kau kan ditangkap? Kau harusnya di sel. Ini pasti rekaman. Ini trik. Teriak Ibu Lucy menyangkal kenyataan di depannya. Ziva tertawa renyah. Oh, ini siaran langsung. Ibu, aku bisa melihat kalian. Baju merah Ibu bagus juga. Cocok dengan wajah panik Ibu sekarang. Dan Om Hakim, transfer ke Bank Swiss itu gagal ya? Sayang sekali. Pak Hakim mundur selangkah. Kakinya lemas. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat rapi. Penangkapan Ziva adalah umpan. Umpan agar mereka merasa aman dan membuka akses ke rekening-rekening itu, sehingga polisi bisa melacak jejak digital kejahatan mereka secara real-time. Kalian pikir kalian pemangsa di sini? Salah besar. Suara Ziva berubah dingin dan tajam. Kalian hanyalah tikus yang masuk ke dalam perangkap keju. Dan sekarang, pemilik rumah sudah pulang untuk membersihkan hama. Selamat menikmati malam panjang kalian. Aku akan menonton dari sini. Layar televisi itu tetap menyala, menampilkan wajah Ziva yang menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Namun teror sebenarnya baru saja akan dimulai. Dari speaker langit-langit, terdengar suara lain. Suara yang jauh lebih menakutkan bagi Ibu Lucy daripada suara polisi manapun. Itu adalah suara langkah kaki yang berat dan serat. Suara yang sangat ia kenal selama bertahun-tahun merawat suaminya yang sakit. Tapi kali ini, langkah itu terdengar tegas dan kuat. Suhu udara di dalam rumah yang terkunci rapat itu mendadak turun drastis. Sistem pendingin ruangan sentral telah diatur ke suhu terendah oleh peretas yang mengendalikan rumah itu, membuat uap dingin mulai terlihat keluar dari mulut mereka saat bernapas. Ibu Lucy memeluk tubuhnya sendiri, menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang merayap naik dari ujung kaki ke ubun-ubun. Gina menangis sesenggukan di pojok sofa, sementara Pak Hakim berusaha mencari benda keras apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata untuk memecahkan kaca jendela. Namun percuma, lapisan besi di luarnya terlalu kokoh. Mereka terjebak seperti ikan dalam akuarium beku. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Langkah kaki sepatu kulit yang beradu dengan lantai marmer. Tap, tap, tap. Iramanya lambat namun pasti. Datang dari arah lorong kamar utama di lantai atas. Semua mata tertuju ke tangga melingkar yang megah itu. Jantung Ibu Lucy berdegup begitu kencang hingga rasanya sakit di dada. Ia tahu suaminya sudah mati. Ia melihat sendiri dokter menutup mata Tuan Dirman. Ia melihat peti mati itu masuk ke liang lahat. Jadi siapa yang berjalan di atas sana? Hantu. Arwah penasaran yang menuntut balas. Logika Ibu Lucy mulai runtuh digantikan oleh tahayul dan rasa bersalah yang menghantuinya. Tiba-tiba, lampu kristal besar di tengah ruangan berkedip-kedip, lalu mati total, menyisakan hanya cahaya remang-remang dari layar televisi yang menampilkan wajah Ziva. Dalam keremangan itu, sosok bayangan muncul di puncak tangga. Sosok pria tinggi tegap mengenakan setelan jas formal lengkap, bukan piyama sakit yang biasa dipakai Tuan Dirman di hari-hari terakhirnya. Sosok itu mulai menuruni tangga satu persatu.
Tidak ada kursi roda. Tidak ada tongkat bantu jalan. Pria itu berjalan dengan gagah, seolah tidak pernah sakit sehari pun dalam hidupnya. Lucy. Gina. Suara bariton yang berat dan berwibawa itu menggema di ruangan, dipantulkan oleh dinding-dinding marmer yang dingin. Itu suara Tuan Dirman. Tapi suara itu tidak lemah dan serak seperti dulu. Suara itu penuh tenaga dan amarah yang tertahan. Ibu Lucy menjerit histeris. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Mas Dirman, tidak mungkin. Kau sudah mati. Aku meracunimu. Aku melihatmu mati. Pergi. Jangan ganggu aku. Racauan Ibu Lucy justru menjadi pengakuan dosa yang terdengar jelas oleh Ziva dan polisi di kantor seberang sana. Sosok itu sampai di anak tangga terakhir dan melangkah maju ke area cahaya yang dipancarkan televisi. Wajah Tuan Dirman terlihat jelas sekarang. Ia menatap istri dan anak tirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara jijik, kecewa, dan kesedihan yang mendalam. Ternyata benar kata orang bijak. Musuh terbesar seringkali tidur satu bantal dengan kita, ucap Tuan Dirman dingin. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Botol yang sama dengan yang dipakai Gina untuk meneteskan racun tambahan. Kalian pikir racun tikus murahan ini bisa membunuhku begitu saja? Aku sudah tahu rencana busuk kalian sejak 6 bulan lalu. Kematianku hanyalah jeda iklan untuk melihat wajah asli kalian. Pak Hakim, yang biasanya pandai bersilat lidah, kini kehilangan kemampuan bicaranya. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Pak Dirman ini salah paham. Saya dipaksa Lucy. Dia mengancam akan membongkar rahasia perusahaan kalau saya tidak membantunya. Sumpah, Pak, saya tidak berniat jahat. Pak Hakim mencoba mengkhianati sekutunya demi menyelamatkan diri sendiri. Sifat pengecut alaminya keluar. Tuan Dirman tertawa pendek. Tawa yang kering tanpa humor. Rahasia perusahaan atau rahasia tempat tidur? Hakim, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku selama 20 tahun ini? Kau pikir aku buta? Tuan Dirman melemparkan sebuah map coklat ke wajah Pak Hakim. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan ke lantai. Salah satu lembar kertas itu melayang jatuh tepat di kaki Gina. Dengan tangan gemetar, Gina memungut kertas itu. Itu adalah hasil tes DNA. Matanya membelalak membaca persentase kecocokan genetik yang tertera di sana. 0% kecocokan dengan Tuan Dirman. 99,9% kecocokan dengan Hakim Santoso. Gina tersentak. Napasnya tercekat. Ia menatap ibunya, lalu menatap Pak Hakim, lalu kembali menatap kertas itu. Selama ini Gina hidup dalam kebohongan. Ia mengira dirinya adalah putri konglomerat. Ternyata ia hanyalah anak haram dari pengacara korup dan ibu yang manipulatif. Apa ini, Bu? Teriak Gina dengan suara melengking. Om Hakim bapakku. Jadi aku bukan anak ayah Dirman. Ibu bohong padaku selama ini. Gina merasa dunianya runtuh. Identitasnya sebagai pewaris hancur berkeping-keping. Bukan hanya kehilangan harta, ia juga kehilangan jati diri. Ibu Lucy mencoba merangkak mendekati anaknya, tapi Gina menendang tangan ibunya dengan kasar. Jangan sentuh aku, penipu. Gara-gara ibu aku jadi pembunuh. Gara-gara ibu aku meracuni orang yang ternyata bukan ayahku demi uang yang gak bakal aku dapat. Tuan Dirman menatap drama keluarga itu dengan wajah datar. Drama kalian sudah selesai. Tidak ada warisan. Tidak ada uang. Yang ada hanyalah sel penjara yang dingin untuk sisa hidup kalian. Aku sudah menyerahkan semua bukti, termasuk rekaman CCTV saat kalian meracuniku dan pengakuan kalian barusan, kepada polisi. Rumah ini sekarang dikepung. Kalian tidak bisa lari kemana-mana. Mendengar kata penjara, Ibu Lucy mendadak bangkit dengan tatapan mata yang liar dan gila. Ia tidak mau dipenjara. Ia tidak mau hidup miskin. Ia melihat pisau pemotong buah yang tergeletak di meja sisa pesta mereka. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh adrenalin keputusasaan, Ibu Lucy menyambar pisau itu. Kalau aku hancur, kita semua hancur. Tidak ada yang boleh bahagia. Teriaknya sambil menghunuskan pisau itu ke arah Tuan Dirman. Ia berlari menerjang suaminya dengan niat membunuh yang sesungguhnya kali ini, secara fisik dan brutal. Awas! Yah! Teriak Ziva dari layar televisi. Namun Tuan Dirman tidak bergeming. Ia berdiri tegak, tidak menghindar, tidak mundur. Saat pisau itu tinggal beberapa sentimeter dari dada Tuan Dirman, sebuah letusan keras terdengar memecahkan kaca jendela samping yang tidak tertutup rolling door sepenuhnya. Dor!
Tim SWAT yang sudah bersiap di luar mengambil tindakan tegas terukur. Peluru karet menghantam bahu Ibu Lucy dengan keras, membuatnya terpental ke belakang dan menjatuhkan pisaunya. Wanita itu mengerang kesakitan, memegangi bahunya yang memar hebat. Bersamaan dengan itu, pintu depan didobrak paksa menggunakan alat battering ram. Pasukan polisi berseragam hitam menyerbu masuk ke dalam ruangan, senjata terkokang, berteriak memerintahkan semua orang tiarap. Pak Hakim langsung mengangkat tangan tinggi-tinggi, menyerah tanpa perlawanan. Gina hanya bisa menangis histeris di lantai, meringkuk seperti bayi. Ibu Lucy yang terluka masih mencoba meronta saat borgol dipasangkan di tangannya, meneriakkan sumpah serapah kepada Tuan Dirman yang hanya berdiri diam menatapnya. Tuan Dirman merapikan jasnya yang sedikit kusut, lalu berjalan mendekati Ibu Lucy yang sedang diseret polisi. Kau menginginkan hartaku sampai rela membunuh. Lucy, sekarang kau mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Bukan harta, tapi karma. Nikmatilah masa tuamu di balik jeruji besi. Aku akan memastikan kau hidup cukup lama untuk menyesali setiap detik kejahatanmu. Tuan Dirman berbalik, tidak mau lagi melihat wajah wanita yang pernah ia cintai itu. Di layar televisi, Ziva menangis haru. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Kebenaran telah terungkap, dan para penjahat telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Namun, bagi Tuan Dirman, ini adalah kemenangan yang terasa pahit. Ia menang, tapi ia kehilangan segalanya yang ia sebut keluarga, kecuali satu orang, putrinya, Ziva. Drama di ruang tamu itu belum benar-benar berakhir meski polisi sudah mengepung. Ketika Pak Hakim menyadari bahwa dirinya akan membusuk di penjara, insting bertahan hidupnya yang licik muncul kembali. Dengan tangan masih terangkat di udara, ia berteriak lantang ke arah komandan polisi yang baru saja masuk. Tunggu, saya punya tawaran. Saya mau jadi justice kolaborator. Saya saksi kunci. Semua ide pembunuhan ini berasal dari Lucy. Saya cuma disuruh memalsukan dokumen. Dia yang memaksa saya. Dia mengancam akan membunuh anak saya, Gina, kalau saya tidak mau. Mendengar pengkhianatan itu, Ibu Lucy yang sedang ditahan oleh dua petugas polisi langsung mengamuk seperti singa terluka. Matanya melotot nyaris keluar. Urat-urat lehernya menonjol. Dasar jantan pengecut. Kau yang meracuniku dengan ide serakah itu. Kau yang bilang kita bisa menguasai perusahaan kalau Dirman mati. Kau yang menyiapkan sianida itu, bukan aku. Ibu Lucy meronta sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri untuk menyerang Pak Hakim. Kau bapak kandung Gina tapi kau mau menumbalkannya juga? Bajingan. Gina yang masih meringkuk di lantai, mendengar perdebatan kedua orang tuanya yang saling lempar kesalahan, perlahan mengangkat wajahnya. Air mata di pipinya sudah mengering, digantikan oleh tatapan kosong yang mengerikan. Ia menatap Pak Hakim, ayah biologisnya yang baru saja ia ketahui, yang sekarang rela mengorbankan dirinya demi hukuman yang lebih ringan. Ia menatap Ibu Lucy, ibu yang selama ini ia patuhi, yang ternyata menjadikannya alat pembunuhan. Tiba-tiba, Gina tertawa, tawa yang sumbang dan gila. Ia berdiri perlahan, mengambil sebuah vas bunga kristal berat yang ada di meja dekat kakinya. Tanpa peringatan, Gina berlari menerjang Pak Hakim. Kalian berdua sama saja. Kalian monster. Aku benci kalian. Teriak Gina histeris sambil mengayunkan vas bunga itu sekuat tenaga ke kepala Pak Hakim. Prang! Vas kristal itu pecah berkeping-keping menghantam pelipis Pak Hakim. Pria tambun itu menjerit kesakitan. Darah segar mengucur deras membasahi wajah dan jas mahalnya. Ia terhuyung jatuh, mengerang memegangi kepalanya. Polisi yang kaget dengan serangan mendadak itu segera menerjang Gina, menjatuhkannya ke lantai dan memborgol tangannya ke belakang. Lepasin, biar aku bunuh dia. Dia bukan bapakku. Dia iblis. Gina meronta-ronta liar, kakinya menendang-nendang udara. Ibu Lucy menjerit melihat anaknya diringkus kasar. Jangan sakiti Gina. Dia masih anak-anak. Ini semua salah Hakim. Teriaknya histeris. Namun, teriakan itu terhenti ketika ia melihat Tuan Dirman berjalan mendekat. Pria tua itu berdiri menjulang di hadapan mereka yang sudah tidak berdaya, menatap dengan dingin tanpa belas kasihan. Kalian lihat? Ucap Tuan Dirman pelan namun tajam. Suaranya menusuk hingga ke tulang sumsum. Kalian saling memangsa satu sama lain saat terdesak. Tidak ada cinta. Tidak ada kesetiaan. Kalian hanyalah kumpulan parasit yang saling memakan. Dan sekarang, kalian akan memakan hasil perbuatan kalian sendiri di neraka dunia yang bernama penjara.
Malam itu berakhir dengan pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Ibu Lucy diseret paksa ke mobil tahanan, masih berteriak-teriak memaki Pak Hakim. Gina digelandang dengan wajah lebam dan tatapan kosong. Syok berat akibat guncangan jiwa. Pak Hakim dipapah keluar dengan kepala diperban darurat, merintih kesakitan dan memohon pengampunan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Rumah mewah itu kini sunyi, hanya menyisakan pecahan kaca, noda darah, dan Tuan Dirman yang berdiri tegak di tengah kehancuran, ditemani Suster Rini yang setia di sampingnya. 6 bulan berlalu sejak malam kelabu itu. Pagi yang cerah menyinari gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan dan pengunjung yang penasaran dengan akhir dari kasus keluarga beracun yang viral di seluruh negeri. Ziva duduk di bangku paling depan, mengenakan setelan blazer abu-abu yang rapi, tampak tenang dan berwibawa. Di sampingnya duduk Tuan Dirman, yang kini terlihat jauh lebih sehat dan segar bugar, memegang tangan putrinya erat-erat. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, menandakan pembacaan vonis. Suasana hening mencekam, menyatakan terdakwa Lucy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Mengingat kondisi kejiwaan terdakwa yang terguncang berat, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dengan penempatan khusus di fasilitas psikiatri lapas. Ibu Lucy yang duduk di kursi pesakitan hanya menunduk. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut masai. Tatapannya kosong menatap lantai. Ia tidak bereaksi. Jiwanya sudah hancur sebelum vonis dibacakan. Menyatakan terdakwa Gina terbukti bersalah membantu tindak kejahatan dan melakukan penganiayaan berat. Menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Gina menangis pelan saat digiring keluar ruang sidang. Masa mudanya yang gemerlap telah berakhir di balik jeruji besi. Ia menatap Ziva sekilas. Tatapan memohon maaf yang terlambat. Namun Ziva hanya membalas dengan anggukan kecil tanpa ekspresi. Menyatakan terdakwa Hakim Santoso terbukti melakukan pemalsuan, penggelapan, dan persekongkolan jahat. Menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan pencabutan izin praktik pengacara seumur hidup, serta penyitaan seluruh aset untuk mengganti kerugian negara dan korban. Pak Hakim lemas di kursinya. Karirnya, kekayaannya, dan reputasinya hancur lebur dalam sekejap. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai narapidana miskin yang dibenci masyarakat. Keadilan telah ditegakkan. Ziva dan Tuan Dirman berjalan keluar gedung pengadilan disambut jepretan kamera wartawan. Namun mereka tidak memberikan komentar banyak, hanya senyum tipis yang menyiratkan kelegaan. Sore harinya, mereka berdua pergi ke sebuah pemakaman umum yang tenang di pinggiran kota. Mereka berhenti di depan sebuah makam sederhana yang terawat rapi. Di nisan itu tertulis nama Suster Rini. Ya, Suster Rini telah meninggal dunia sebulan yang lalu karena penyakit kanker yang dideritanya sejak lama. Ia menyembunyikan penyakit itu dari semua orang, mendedikasikan sisa hidupnya untuk membantu Tuan Dirman membongkar kejahatan Ibu Lucy. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kisah ini. Dia wanita yang hebat, yah, ucap Ziva lirih sambil meletakkan buket bunga lili putih di atas makam. Tanpa dia, kita mungkin sudah mati konyol di tangan mereka. Tuan Dirman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dia menolak dibayar sepeser pun. Dia bilang, melihat keadilan tegak adalah bayaran terindah sebelum dia pergi. Ayah berhutang nyawa padanya. Mereka berdoa sejenak, lalu berjalan perlahan meninggalkan area pemakaman. Di gerbang, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Bukan mobil tua operasional lagi, tapi mobil dinas CEO baru perusahaan properti Dirman Group. Tuan Dirman berhenti sejenak, menatap putrinya dengan bangga. Sekarang giliranmu, Ziva. Ayah sudah tua. Ayah mau pensiun di desa, berkebun dan hidup tenang. Perusahaan butuh pemimpin muda yang cerdas dan berani sepertimu. Ziva tersenyum, memeluk ayahnya erat. Terima kasih, Yah. Aku akan jaga amanah ini. Tapi janji ya, ayah harus sering-sering main ke kantor. Jangan cuma ngurusin tanaman tomat di desa. Tuan Dirman tertawa lepas. Tawa bahagia yang sudah lama hilang dari hidupnya. Siap, bos muda. Ziva masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi belakang dengan percaya diri. Ia melihat keluar jendela, menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Masa lalu yang kelam, pengkhianatan, dan rasa sakit itu sudah terkubur bersamaan dengan terbongkarnya kebusukan keluarga tirinya. Kini, masa depan terbentang luas di hadapannya. Ziva bukan lagi gadis penurut yang naif. Ia adalah penyintas. Ia adalah pemenang. Dan ia siap menghadapi dunia dengan kepala tegak.
Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pemakaman, membawa Ziva menuju kehidupan barunya yang penuh harapan, meninggalkan bayang-bayang kelam di balik peti mati yang kini benar-benar tertutup selamanya.